fotosintesis. Fotosintesis ini berasal dari kata foton yaitu cahaya dan sintesis yaitu penyusunan. Fotosintesis ini adalah peristiwa penyusunan zat organik berupa gula atau C6H12O6 dan gas oksigen dari zat anorganik berupa air dan karbon dioksida dengan bantuan klorofil dan energi cahaya matahari. Pertama, reaksi terang non-siklik. Di sini terdapat yang namanya fotosistem yang merupakan lokasi reaksi terang pada klorofil. Pada fotosistem 1, saat cahaya datang, fotosistem akan menyerap energi dari cahaya yang menyebabkan elektron pada fotosistem 1 terlepas dan ditangkap oleh akseptor primer. Setelah itu, akseptor akan melepas elektron dan ditangkap oleh filidoksin. Filidoksid melepaskan elektron dan ditangkap NADP+ reduktase. Elektron yang ditangkap NADP+ akan dibentuk menjadi NADPH. Selanjutnya, pada fotosistem 2, saat cahaya datang, energi diserap oleh fotosistem 2 yang menyebabkan elektron pada fotosistem 2 terlepas dan ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian, elektron itu dilepaskan dan ditangkap oleh plastoquinon. Lalu, plastoquinon melepaskan elektron dan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Kemudian, elektron dilepaskan dan ditangkap oleh plastosianin. Nah, pada saat proses awal tadi, elektron pada fotosistem 1 dilepaskan. Akibatnya, fotosistem 1 jadi kekurangan elektron. Kekurangan ini akan dilengkapi oleh elektroplastosianin. Ketika elektron berjalan dari akseptor primer sampai plastosianin, elektron akan melepaskan energi sehingga terbentuklah ATP. Nah, pada fotosistem 2 tadi, karena adanya elektron yang dilepaskan, akibatnya fotosistem 2 kekurangan elektron. Kekurangan ini ditambahkan oleh molekul H2O. Lalu, molekul H2O akan terpecah lagi menjadi H+ ditambah O2. Jadi, reaksi terang non-siklik ini menghasilkan energi ATP dan NADPH. Yang kedua, reaksi terang siklik. Pada bagian ini hanya menggunakan fotosistem 1. Pada fotosistem 1, ketika cahaya menyinari, fotosistem 1 akan menangkap cahaya tersebut. Kemudian, elektron akan terlepas dan ditangkap oleh akseptor primer. Akseptor primer akan melepas elektron dan ditangkap oleh perodoksin. Perodoksin akan melepaskan elektronnya, kemudian ditangkap oleh kompleks sitokrom. Lalu, elektron dilepas lagi dan ditangkap oleh plastosianin. Nah, plastosianin kemudian melepas elektron kembali ke fotosistem 1. Ketika elektron melewati kompleks sitokrom dan plastosianin, maka akan dihasilkan energi ATP. Jadi, reaksi terang siklik hanya menghasilkan ATP. Pembahasan kali ini yaitu tentang reaksi gelap pada fotosintesis. Pada fotosintesis terbagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang yang terjadi di grana dan reaksi gelap yang terjadi di stroma. Reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Pada reaksi gelap terdapat 6 CO2 yang berikatan dengan 6 RuBP menghasilkan 6 karbon labil. 6 karbon labil akan dirubah menjadi 12 PGA. Selanjutnya 12 PGA membentuk 12 PGAL. Pengubahan 12 PGA menjadi 12 PGAL membutuhkan 12 ATP yang akan dirubah menjadi 12 ADP.
Selanjutnya juga membutuhkan NADPH yang akan dirubah menjadi NADP+. ATP dan NADPH tersebut diperoleh dari reaksi terang. Selanjutnya, 12 PgAl dipisah menjadi dua tahapan, yaitu 10 PgAl dan 2 PgAl. Selanjutnya, 2 PgAl akan diubah menjadi 1 molekul glukosa dan sisanya ada 10 PgAl. Sisa 10 PgAl akan dirubah kembali menjadi 6 RUBP. Pada proses perubahan tersebut juga dibutuhkan kembali 6 ATP yang akan dirubah menjadi 6 ADP. Nah, pada reaksi gelap ada 6 CO2 yang berikatan dengan 6 RUBP yang akan menghasilkan 6 karbon labil. Kemudian 12 PGA akan membentuk 12 PgAl dan 12 PgAl akan dipisah menjadi 10 PgAl dan 2 PgAl. Dan 2 PgAl akan membentuk 1 molekul glukosa, kemudian 10 PgAl akan dirubah kembali menjadi 6 RUBP. Mekanisme fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Secara umum, ada 3 mekanisme fotosintesis yang berbeda yang terjadi pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Perbedaan ini terdapat pada tahapan reaksi gelap dari fotosintesis tersebut. Sedangkan reaksi terangnya memiliki proses yang serupa. Berikut ini adalah penjelasan dan perbedaan fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM. Tumbuhan C3. Sebagian besar tumbuhan di bumi ini merupakan tipe C3 dengan contoh yang paling umum yaitu padi, gandum, dan kedelai. Tumbuhan C3 disebut tumbuhan C3 karena enzim rubisco akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan ribonusa bisfosfat dengan 3 fosfogliserat yang merupakan molekul berkarbon 3. Molekul berkarbon 3 ini selanjutnya akan menjalani serangkaian proses siklus Calvin dan melepaskan glukosa sebagai hasilnya. Pada siang hari, tumbuhan C3 ini akan menutup sebagian stomata untuk mengurangi penguapan. Akibatnya, konsentrasi CO2 di dalam jaringan akan berkurang, sedangkan konsentrasi oksigen atau O2 hasil dari fotosintesis akan meningkat. Hal ini akan memicu fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Tumbuhan C3 rentan mengalami fotorespirasi pada siang hari. Tumbuhan C4 adalah tumbuhan tropis yang melibatkan 2 enzim di dalam pengolahan karbon dioksida menjadi glukosa, yaitu enzim fosfoenol piruvat karboksilase atau PEP, yaitu enzim yang akan mengikat karbon dioksida dari udara dan kemudian akan menjadi oksaloasetat yang akan diubah menjadi malat. Tumbuhan C4 adalah tanaman yang menghasilkan asam 4 karbon sebagai produk utama penambahan karbon dioksida. Tumbuhan C4 memfiksasi karbon dengan membentuk senyawa berkarbon 4 sebagai produknya. Tergolong tumbuhan C4 yang penting dalam pertanian adalah tebu, jagung, dan famili rumput. Dalam tumbuhan C4 terdapat 2 jenis sel fotosintetik, yaitu sel seludang berkas pembuluh dan sel mesofil. Sel seludang berkas pembuluh tersusun menjadi kemasan yang padat di sekitar berkas pembuluh. Di antara seludang berkas pembuluh dan epidermis daun terdapat sel mesofil. Langkah pertama dalam proses fotosintesis tanaman C4 yaitu penambahan karbon dioksida pada fosfoenol piruvat atau PEP untuk membentuk produk berkarbon 4 yaitu oksaloasetat. Enzim PEP karboksilase menambahkan karbon dioksida pada PEP. Karbon dioksida difiksasi dalam sel mesofil oleh enzim PEP karboksilase.
Senyawa berkarbon 4 malat dalam hal ini menyalurkan atom karbon dioksida ke dalam sel seludang berkas pembuluh melalui plasmodesmata. Dalam sel seludang berkas pembuluh, senyawa berkarbon 4 melepaskan karbon dioksida yang diasimilasi ulang ke dalam materi organik oleh ribosco dan sitoskeleton. Dengan cara ini, fotosintesis C4 meminimumkan fotorespirasi dan meningkatkan produksi gula. Adaptasi ini sangat bermanfaat dalam daerah panas dengan cahaya matahari yang banyak. Dan di lingkungan seperti inilah tumbuhan C4 sering muncul dan tumbuh subur. Daya ikat yang tinggi terhadap karbon dioksida pada tanaman C4 menyebabkan perbandingan antara pemasukan karbon dioksida dan konduktivitas stomata atau kemampuan stomata menyalurkan H2O persatuan waktu optimum. Dengan kata lain, tanaman-tanaman C4 mempunyai efisiensi penggunaan air yang tinggi, sehingga jumlah air yang dikeluarkan untuk sejumlah karbon dioksida yang dimasukkan jauh lebih sedikit pada tanaman C4 dibandingkan dengan tanaman C3. Pada tanaman C3, daya ikat yang rendah terhadap karbon dioksida menyebabkan tanaman ini boros dalam penggunaan air. Pada tanaman C4, karbon dioksida diikat oleh PEP, yang tidak dapat mengikat oksigen sehingga tidak terjadi kompetisi antara karbon dioksida dan oksigen. Lokasi terjadinya asosiasi awal ini adalah di sel-sel mesofil, sekelompok sel-sel yang mempunyai klorofil yang terletak di bawah sel-sel epidermis daun. Karbon dioksida yang sudah terikat oleh PEP kemudian ditransfer ke sel-sel bundle seed, yaitu sekelompok sel-sel di sekitaran filem dan phloem, di mana kemudian pengikatan dengan RUBP terjadi. Karena tingginya konsentrasi karbon dioksida pada sel-sel bundle seed ini, maka oksigen tidak mendapat kesempatan untuk bereaksi dengan RUBP, sehingga fotorespirasi sangat kecil dan G sangat rendah. PEP mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap karbon dioksida, sehingga reaksi fotosintesis terhadap karbon dioksida di bawah 100 mol sangat tinggi. Laju asimilasi tanaman C4 hanya bertambah sedikit dengan meningkatnya karbon dioksida. Proses fotosintesis pada tanaman CAM umumnya merupakan kombinasi antara fotosintesis tanaman C3 dengan fotosintesis tanaman C4. Tanaman CAM sendiri memiliki singkatan dari crassulacean acid metabolis, merupakan golongan tanaman yang memiliki daun yang berdaging. Karakteristik fisiologis tanaman CAM melakukan pembukaan stomata pada malam hari yang berguna untuk menekan adanya transpirasi yang berlebihan pada siang hari. Pembukaan stomata pada malam hari berdampak pada waktu difusi CO2 yang hanya bisa dilakukan pada malam hari, yang juga berpengaruh terhadap fotosintesis yang dilakukan. Lalu ketika CO2 masuk, maka akan disatukan dengan fosfoenol piruvat yang kemudian akan menghasilkan oksaloasetat, yang di sini dia memiliki 4 atom C yang kemudian lagi akan diubah menjadi molekul organik lain. Ini terjadi pada vakuola, tepatnya di mesofil. Dan selanjutnya akan diubah lagi menjadi CO2 pada siang hari. CO2 ini dikeluarkan dan juga akanlah terjadi reaksi gelap atau Calvin cycle. Dari reaksi ini nantinya adalah berbentuk glukosa. Itulah video dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.